pagi dan semangat pagi. Di hadapan saya sudah ada Bu Erna, beliau podcast dengan saya, fmdbita5.com, dan saya ingin tahu kegiatan Bu Erna ini sehari-harinya apa dan sebagai apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Erna dengan menyebutkan nama lengkap dan sebagai apa. Baik, selamat pagi semuanya, semangat pagi buat teman-teman di kawasan Nusantara. Pada pagi hari ini bertemu dengan saya, Erna Setianingrum. Saya biasa dikenal dengan Erna Bayu karena suami saya namanya Bayu Aryo Nusantoro. Ya, jadi sehari-hari saya adalah sebagai dosen, tapi saya juga salah satu pendiri dari komunitas kebaya Indonesia sekaligus ketua umumnya. Oh, hebat sekali Bu Erna. Komunitas itu bergerak di bidang apa saja sih? Ya, komunitas kami ini mempunyai visi, Pak. Iya. Ya, kan sebelum kita ngomong bergerak di bidang apa, Iya, saya iya. ngomong visinya Betul, dulu ya. betul. Ya, visinya adalah menciptakan perempuan yang berdaya dan berbudaya. Oh gitu. Nah, bergeraknya di bidang apa? Yang pertama, saya memberdayakan ibu-ibu supaya mereka tangguh dalam bidang kesehatan, kepemimpinan, kemudian dalam hal apa ya, dia bisa menjadi entrepreneur yang baik seperti itu, sehingga manakala dia hidup di dalam era yang sulit seperti saat ini, maka dia menjadi seorang yang tangguh dan bisa hidup dan menghadapi realita. Seperti itu harapan saya. Juga ada satu hal, yaitu berbudaya ya. Berbudaya dalam hal ini adalah selain kami menggunakan kebaya dan kain ya, kami pun juga harus mengedepankan etika dan sopan santun, Pak, sebagai salah satu bentuk budaya timur atau budaya Indonesia. Termasuk menciptakan ibu-ibu atau wanita yang berintegritas gitu nah, ya, itu. yang handal gitu ya. Betul, gitu. Yang handal, berintegritas, punya komitmen tinggi. Aduh, yang penting dalam harapan saya ini semua ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang tangguh, kuat dan hebat serta smart, Pak. Tentunya kebaya ini kan nggak mungkin Bu dipakai setiap hari, Ya. mungkin dipakai pada saat-saat tertentu, misalkan acara dan lain sebagainya. Gimana menurut Ibu? Sebenarnya nggak juga sih. Ya. Dulu memang iya ya. Dulu kalau umpamanya kita menggunakan kebaya, kalau nggak kondangan itu nggak akan dipakai, Pak. Betul. Atau kalau nggak wisuda itu nggak dipakai. Iya. Nah, suatu saat saya kan 10 kali kuliah nih, Pak, mulai dari S1 sampai S3 kan. Jadi saya setiap kali wisuda itu kan saya selalu beli kebaya. Nah, akhirnya kebaya-kebaya yang saya beli kan sayang sekali, Pak, kalau nggak saya gunakan. Betul. Saya coba untuk bepergian. Pertama pada saat saya naik pesawat, Pak, mungkin keluar kota atau keluar pulau ya, mereka pada ngeliat, oh, orang ini kok pakai kebaya di sini pergi-pergi gitu. Lama-lama saya naik kereta, naik kendaraan umum pun juga saya gunakan, dan mereka rasa-rasanya tuh memang melihat saya tuh aneh, tapi saya merasa nyaman. Apalagi sekarang kebaya ini kita pakai dengan cara yang tidak harus pakem tradisional. Ya. Jadi ada modifikasinya gitu ya. Betul. Yang bisa diminati oleh kaum milenial saat ini gitu. Betul. Dan saya punya komunitas kebaya milenial, Pak. Hebat, yang isinya anak-anak SMP sampai perguruan tinggi, sampai usia 30 tahun mereka boleh masuk komunitas kebaya milenial. Oh, gitu ya. Ya. Hebat sekali Bu ya. Jadi bisa diminati oleh kalangan milenial. Iya, gitu kan? betul. Apa misalkan motifnya atau potongannya atau gimana? Kalau potongannya itu sekarang kan kebaya menawarkan berbagai macam berbagai macam seni ya, berbagai macam bentuk ya. Itu tergantung mereka maunya apa. Lurik pun juga bisa dibentuk dengan sangat manis. Bentuk parang atau bentuk kebaya tradisional pun kalau kita mix-match, kita padu padan dengan manis, itu juga kesannya tampilnya elegan dan modern gitu loh. Jadi itu yang membuat adik-adik milenial juga mereka nggak merasa kerepotan juga manakala mereka menggunakan kebaya dalam beraktivitas, Pak. Mungkin belum terbiasa juga kalau kemana-mana pakai kebaya, tetapi saya memberikan contoh. Saya juga sampai hari ini itu masih menjadi seorang mahasiswa. Jadi saya mahasiswa S3 akhir di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu saya juga kemana-mana pakai kebaya, sampai dosen-dosen saya mengenali Erna kebaya. Oh gitu ya. Seperti itu. Enggak, sosok Erna ini kebaya gitu ya. Iya betul. Erna batik, Erna kebaya itu karena memang bawaannya pasti batik, Pak. Atasannya kebaya, dan mereka udah terbiasa dengan saya pakai istilahnya aksesoris yang seperti ini. Apa enggak kelihatan gimana gitu
enggak ya? Saya biasa aja sih. Pertama ya memang mungkin kalau beberapa orang merasa malu ya Pak ya, tapi saya pede aja sih karena sekian banyak orang yang ketemu pasti akan bilang, ih ibu kelihatan cantik deh. Nah akhirnya menjadi percaya diri Pak dari situ. Nah, berbicara tentang modifikasi kebaya itu tadi, apakah dengan modifikasi itu meninggalkan corak ke Jawa Timurannya atau bagaimana sebenarnya? Enggak sih sebetulnya Pak. Kami selalu mengedepankan bukan hanya Jawa Timur Pak, jadi semua area Jawa dan Bali. Oh gitu. Iya, jadi saya selalu menggunakan dan teman-teman, bukan hanya saya, teman-teman saya, karena kami sekian dari 2 komunitas tadi ya, yang milenial sama yang ibu, itu jumlah kami itu sudah 1000-an. Nah, kami sudah memakai budaya kami masing-masing. Semisal kalau di Jawa Tengah pakainya lurik, mereka suka pakai itu, atau di Jawa Timur pakai bentuk lain, nggak masalah Pak. Apa ada komunitasnya Bu untuk itu? Ada 2 komunitas itu tadi ya? Ada, iya, ada yang remaja, ada yang dewasa. Programnya hampir sama, karena ketuanya juga saya. Gitu. Kalau komunitas itu terdiri dari orang mana saja Bu? Apakah khusus Jawa Timur atau gimana? Enggak, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada. Bahkan kami juga sekarang sedang merambah ke Nusa Tenggara, Pontianak dan Palangkaraya. Jadi seperti walaupun mereka juga nggak kenal kebaya mungkin Pak, yang namanya NTT, Palangkaraya, Pontianak ya daerah Dayak itu kan nggak kenal kebaya, tapi mereka mencoba mengenal bentuk busana nasional. Busana nasional. Saya bilangnya busana nasional, jadi bukan kebaya Jawa atau kebaya Bali Pak. Gitu. Jadi bisa diterima oleh semua orang seperti itu. Walaupun berbeda-beda dari NTT, NTB, Madura, Jawa dan lain sebagainya, namun tetap Indonesia kan? Tetap Indonesia Pak, tetap Indonesia. Merah putih ya? Merah putih. Memang kami juga punya seragam merah dan putih Pak. Oh gitu. Iya. Terus komunitasnya itu jumlahnya berapa total? Totalnya 1026. 1026, itu termasuk milenial dan ibu-ibu ya? Betul, milenial dan ibu-ibu. Jadi sampai ke luar negeri, saya juga ada komunitas Yunani di Athena. Yunani ya? Ada yang ngelola sendiri di sana? Wakil dubesnya itu salah satu pembina di sana. Oh, wakil dubes. Dubesnya, maaf. Dubes ya? Dubesnya adalah wakil dari kami sebagai pembina di sana. Dubes mana itu? Athena, dari Yunani. Yunani. Gitu. Terus kegiatannya apa saja itu? Biar tahu nih orang-orang, siapa tahu ada minat gitu loh. Ya, baik. Kegiatannya kami di program-program pembelajaran. Ya, kami punya 40 tutor Pak. 40 tutor praktisi dan akademisi dari S1 sampai S3. Ibu semua atau gimana? Iya, kami meminimalisir, mohon maaf Bapak-bapak. Jadi kami meminimalisir untuk pembicara Bapak-bapak, semuanya ibu-ibu. Dan puji syukur besok di tanggal 15 kami ada webinar yang terlink dengan Malaysia Pak. Pembicaranya Profesor Ilham dari Malaysia dan saya, pembicara keduanya. Seperti itu. Terus apakah ada hubungannya dengan gender? Jadi penyetaraan, gimana Ibu? Iya, betul. Saya ini orang yang peduli dengan perempuan yang tidak bisa berkembang Pak. Selama ini budaya patriarkal membuat perempuan ini menjadi, mohon maaf, menjadi tertekan. Gitu ya. Padahal kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin kita tidak setertekan negara lain ya Pak ya. Betul. Kita masih bebas gitu loh. Kita juga nggak mau menyetarakan diri dengan sebebas-bebasnya, nggak mau. Tetapi minimal perempuan di Indonesia harus berpendidikan tinggi Pak. Yang pertama, kalau dia tidak bisa menempuh pendidikan secara akademis, dia paling tidak harus kita kasih sarana untuk menempuh pendidikan non akademis. Nah ini yang penting, ini yang saya kejar saat ini. Apa saja bidangnya ya di bidang apapun Pak, baik bidang umum, bidang kesehatan, bidang boga dan apapun. Dan ini yang saya fasilitasi dengan legalitas dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ya. Jadi itu nanti mungkin akan merangkul semuanya ya. Iya betul. Sementara komunitas ini sudah terjun ke masyarakat atau bagaimana? Sudah Pak, jadi karena kami sudah 1 tahun, setiap 2 minggu sekali itu ada pelatihan untuk masyarakat. Mulai dari pelatihan menyulam, menjahit, bikin kue, ya semuanya. Tapi berhubung ada COVID, kami lebih banyak di webinar. Webinar ya? Iya, webinar. Kalau sebelum COVID itu
apakah yang sudah bisa berkarya sendiri itu sampai ke jadi usaha misalkan? Iya, sudah. Bahkan mereka sudah menjual barang-barangnya, Pak. Mereka bergabung juga dengan UMKM. UMKM. Ya, jadi mereka sudah punya produk yang kami rencananya bulan 8 besok membuka galeri, pusat oleh-oleh dan perawatan kecantikan restoran di Yogyakarta. Jogja ya? Ya. Sampai merambah ke Jawa Tengah juga ya? Jogja ya, karena ketersediaan lokasi itu di Jogja. Tetapi tidak menutup kemungkinan Surakarta sudah menyediakan lokasi, Blitar sudah menyediakan lokasi. Dengan adanya produksi yang telah dibuat oleh para itu tadi, ya, ibu-ibu. Kira-kira adakah solusi untuk ikut andil dalam memasarkan produk yang telah diproduksinya? Iya. Jadi kami tetap saling, kalau mungkin Bapak ngikutin beberapa IG atau beberapa Facebook kami itu saling endorse dan vendors. Oh, gitu. Nah, jadi kalau ada seorang vendors itu anggota kami, semisal ini adalah salah satu maskernya mereka. Oh. Ini saya endorsekan. Jadi saya mempromosikan masker supaya laku. Bagus. Nah, begitu juga makanan. Saya terus terang aja memang orang yang paling sering terima makanan, Pak. Kiriman, Bu Erna, saya minta tolong di-endorsekan ya. Jadi saya endorsekan makanan mereka dan laku keras gitu. Nah, bukan hanya saya, Pak, ternyata teman-teman saya memang saya berikan program untuk endorse vendors itu ke teman-temannya yang lain juga. Jadi mereka saling mengendorse barangnya teman-temannya yang lain. Itu program pertama. Program kedua adalah kami memberikan fasilitas lapak KKI kalau saya bilang, lapak komunitas kebaya Indonesia. Itu semua anggota Facebook harus menjual di situ, apapun jualannya, mulai dari jasa sampai barang. Sementara ini yang sudah dikenal, yang di bawah naungan Ibu itu apa saja, misalkan makanan atau masker, apa saja sih yang sudah di luar kepala lah? Oh iya. Batik, Pak, terutama. Batik. Ya, karena kami ingin batik ini menjadi produk andalan untuk kita perkenalkan ke luar negeri. Batik tulis ya? Batik tulis. Bahkan kami kemarin sempat sebelum COVID, Pak, ini kendalanya kembali lagi ke COVID. Kami ada program untuk display batik di kedutaan Malaysia, Pak. Oh iya. Iya, kami sudah janjian waktu itu. Batiknya batik corak mana? Manapun, terutama kota-kota. Kota ya? Iya, semacam Blitar ada batik sendiri, Sidoarjo ada batik sendiri, di Batik Sari kan Pak. Kemudian di Kediri ada batik sendiri. Kami mengajak mereka, pengusaha-pengusaha batik untuk berangkat ke sana, kita kasih kesempatan untuk display. Dan di sana pun juga kami diberi kesempatan untuk diberi pembelajaran tentang digital marketing, bisnis era saat inilah seperti itu. Digital marketing itu tidak perlu berkantor pusat di Jakarta. Iya. Walaupun di desa itu bisa laku. Bisa, asalkan dia punya smartphone, Pak. Betul. Itu saya rasa. Nah, jadi mungkin ini Ibu ini merangkul semua komunitas yang bisa diberdayakan begitu ya? Iya, betul. Kami pun juga kerjasama dengan beberapa komunitas lain yang mempunyai visi yang sama. Yang pasti kita no sara, no politik. Dan kita juga universal. Saya memang di dalam grup saya tidak boleh memaksa seseorang untuk, semisal saya berkerudung nih, saya kalau pakai kebaya kan aneh berkerudung ya. Betul. Saya tidak memaksa mereka untuk lepas kerudung. Ya silakan sesuai dengan stylemu gitu. Yang penting kamu di sini akan berubah menjadi jauh lebih baik. Itu ya. Jadi itulah bincang-bincang saya dengan Bu Erna. Nanti sebentar lagi kami akan korek kembali. Rupanya Bu Erna punya lembaga pendidikan dan kursus. Sebentar lagi akan kita korek. Oke? Bersama Cak Effendi dan Bu Erna. Rehat sejenak.